Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Aprilia Kristiani Suetanto dengan NIM 2106 1102 0498. Yang kedua adalah Yumiko Kristina Rutgolung dengan NIM 2106 1102 0496. Dan yang terakhir adalah Gladys Kumaat dengan NIM 2106 1102 0506. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang pertama, menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Yang kedua, menjelaskan pengertian bank umum. Yang ketiga, manajemen bank umum. Yang keempat, bank syariah. Dan yang terakhir adalah bank perkreditan rakyat. Penjelasan materi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Definisi finansial teknologi. Menurut NDRC atau National Digital Research Center, vintage adalah istilah untuk menjelaskan terobosan baru pada bidang jasa finansial. Secara sederhana dapat diartikan sebagai terobosan dalam keuangan yang melibatkan teknologi canggih. Dalam definisi yang lebih detail, vintage dapat diartikan sebagai startup yang menyediakan layanan terkait keuangan. Pengertian finansial teknologi menurut OJK sesungguhnya tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi tersebut. OJK menjelaskan produk vintage sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mengoperasikan mekanisme transaksi tertentu yang berhubungan dengan keuangan. Startup berfokus untuk menciptakan fitur-fitur yang canggih agar seluruh aspek pelayanan finansial semakin cepat, praktis, dan mudah. Hal ini meliputi sistem pembayaran serta pemindah bukan transfer, crowdfunding, pengelolaan aset serta pinjaman. Jalur yang harus dilalui untuk semua aktivitas tersebut secara konvensional dapat dipotong dengan bantuan teknologi, waktu yang singkat serta praktisan layanan menjadi daya tarik inovasi ini, sehingga sedikit demi sedikit kemudian membuat gaya hidup masyarakat berubah. Ini termasuk di tanah air di mana finansial teknologi di Indonesia juga berkembang kian pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak didirikan startup vintage dengan berbagai layanan keuangannya. Manfaat finansial teknologi bagi masyarakat. Inilah beberapa manfaat yang bisa parent Pinterest dapatkan dengan sarana vintage. Yang pertama, vintage menunjang perkembangan startup keuangan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, semakin banyak startup lokal dengan layanan keuangan modern vintage yang bermanfaat untuk memudahkan masyarakat. Kondisi tersebut membawa pengaruh besar bagi aktivitas keuangan masyarakat. Hampir sama seperti bisnis-bisnis lainnya, hanya mereka yang dapat menyediakan produk terbaiklah yang akan bertahan maju. Dan salah satunya adalah fintech, perusahaan keuangan yang menyediakan produk pendanaan alternatif khusus untuk pendidikan. Fintech adalah mitra terbaik bagi parent Pinterest yang bercita-cita menyediakan akses pendidikan setinggi-tingginya bagi buah hati. Vintage meminimalkan keberadaan penyediaan pinjaman berbunga tinggi. Vintage seharusnya dapat menjadi solusi permasalahan keuangan masyarakat, bukannya malah membebani nasabah yang bukan petinggi. Untuk menghindar rentenir-rentenir berkedok perusahaan vintage, pastikan Anda hanya memilih platform yang telah mengantongi perizinan dari otoritas jasa keuangan. Vintage sebagai alternatif sarana investasi. Selain dapat menjadi solusi bagi kebutuhan pendanaan, vintage juga dapat berperan pada pengelolaan keuangan dengan membantu mengembangkan dana Anda. 4. Memudahkan layanan finansial. Di antara jenis-jenis finansial teknologi menurut para ahli, payment, clearing, dan settlement adalah salah satu di antaranya. Produk aspek tersebut misalnya e-wallet yang memudahkan transaksi keuangan kapan dan di mana saja cukup perangkat gawai. Yang kelima, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perusahaan vintage mempunyai kontribusi besar
dalam memberantas kemiskinan, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Contoh finansial teknologi yang berkaitan dengan hal ini yaitu startup yang menyediakan layanan bantuan untuk usaha kecil. Keberadaan P2 Lending yang menyediakan sarana investasi modal kecil juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang dananya. Yang keenam, membantu UMKM dalam permodalan dengan bunga ringan. Dahulu para pengusaha UMKM dan UKM umumnya mendapat pinjaman modal untuk memajukan bisnisnya dari bank, sehingga tidak semua beruntung permohonannya dapat di-ACC oleh bank. Yang ketujuh adalah mendukung program inklusi keuangan nasional. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah hak bagi setiap orang untuk memperoleh layanan dari lembaga keuangan. Menjelaskan pengertian bank umum. Secara etimologis, pengertian bank berasal dari kata banco, yang berarti bangku. Bangku yang dimaksud merujuk pada meja untuk menunjang aktivitas perbankan dalam melayani nasabah. Istilah bangku di kemudian hari terus berkembang hingga istilah bank digunakan dalam kegiatan pelayanan finansial. Secara terminologis, pengertian bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Harapannya, bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara terdapat bank sentral sebagai pusat dan acuan bank-bank umum. Di Indonesia, Bank Indonesia atau BI adalah bank sentral. Bank Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pengertian bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jenis bank berdasarkan kepemilikannya. 1. Bank milik pemerintah. 2. Bank milik swasta nasional. 3. Bank milik asing. Jenis bank berdasarkan kegiatan operasionalnya. 1. Bank konvensional. 2. Bank syariah. Fungsi dan usaha bank umum. Yang pertama, menyediakan mekanis dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, menciptakan uang melalui penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan investasi. Yang ketiga, menghimpun dana dan menyalurkan pada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank. Faktor internal. 1. Struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan. 2. Filosofi dan gaya manajemen, konservatif atau agresif. 3. Ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Faktor eksternal. 1. Kebijakan moneter. 2. Fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi. 3. Globalisasi. 4. Persaingan antara bank maupun lembaga keuangan non-bank. 5. Perkembangan teknologi. Bank Syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai berikut. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dari definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa bank adalah lembaga intermediasi atau perantara antara pihak yang kelebihan uang dan pihak yang memerlukan uang.
Sedangkan pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN atau MUI dijadikan acuan oleh otoritas dalam menetapkan regulasi yang mengatur perbankan syariah. Berdasarkan jenisnya, bank di Indonesia terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional terdiri dari bank umum konvensional atau BUK dan bank perkreditan rakyat atau BPR, sedangkan bank syariah terdiri dari bank umum syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Yang pertama, Bank Umum Syariah atau BUS. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contohnya, BUS diantaranya adalah Bank Mualaf Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan lainnya. Kedua, Unit Usaha Syariah atau UUS. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri dan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Selanjutnya, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas, dan berasuransi. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat berikut adalah yang dapat dilaksanakan oleh BPR. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Itu sekian dari presentasi kami, diucapkan terima kasih.